Ya, pemirsa masih bergabung bersama kami di iNews Jabar dan masih berbincang dengan kedua narasumber. Namun sebelum kami lanjutkan perbincangan, ada informasi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh Tresia dari studio. Silahkan, Tresia. Ya, terima kasih rekan Agung. Sebelum kita akan melanjutkan perbincangan ini, kami memiliki satu informasi yang layak untuk Anda simak. Pasca libur panjang, Gubernur Jawa Barat bersama 200 PNS di lingkungan Pemprov Jabar lakukan tes urin. Tes urin dilakukan mendadak oleh BNN Provinsi Jawa Barat guna mengawasi dan menekan peredaran serta penggunaan narkoba. Di hari pertama masuk kerja, pasca libur panjang, pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Provinsi Jawa Barat kembali beraktivitas seperti biasa. Namun ada yang berbeda. Di hari pertama ini, Badan Narkotika Nasional BNN Jawa Barat melakukan tes urin mendadak. Gubernur Jawa Barat bersama 200 PNS eselon 1, 2, 3, dan 4 lakukan tes urin. Kegiatan ini merupakan langkah Pemprov dalam memerangi narkoba. Lebih jauh, Gubernur Jawa Barat mengatakan, jika ada PNS yang terbukti positif, maka akan diberikan sanksi atau diserahkan ke pihak yang berwajib. Ya, ada tindakan-tindakan administratif yang akan berlaku bagi mereka ketika mereka positif. Ketika ada yang positif. Bagi mereka ketika ada yang positif. Mudah-mudahan saya yakin tidak ada yang positif. Yakin ya Pak? Yakin insya Allah. Dari 200 PNS yang melakukan tes urin, hasil semua tes menunjukkan negatif. Walaupun masih sangat terbatas ya, jumlahnya masih 200 orang, tapi untuk secara keseluruhan ini sudah bagus. Dan hasilnya ternyata negatif. Pemerintah provinsi bersama BNN Jawa Barat memiliki komitmen memerangi narkoba, dan tes urin di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus dilakukan. Dari Bandung, Diki Wismara, MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya bersama rekan Agung Karsena bersama dua orang narasumber kita di Mitra Hotel Bandung. Ya Agung, silakan kembali kepada Anda. Baik, terima kasih Tresia, dan kita lanjutkan ke Pak Ansari. Tadi Bun informasi terkait dengan tes urin untuk PNS nih ya Bu Neti ya, alhamdulillah negatif. Seperti Pak Ansari katakan untuk advokasi tadi sebagai salah satu langkah yang dilakukan sudah merambah ke sekolah-sekolah gitu Pak? Baik, terima kasih. Kami dari BNN Kota Bandung sudah melakukan kegiatan advokasi ke stakeholder yang ada di Kota Bandung. Dari pemerintahan daerah, kota, bahkan sampai ke tingkat kecamatan. Dari mulai kota, kecamatan, dan bahkan kita ada lurah juga sama. Setelah kita advokasi, kita mengadakan tes urin. Ya, dari mulai kecamatan, kemudian juga dinas-dinas kita tes urin. Tapi alhamdulillah ada yang positif, ada yang negatif ya. Banyak hasilnya. yang positif atau banyak yang negatif Pak? Negatif Pak. Negatif ya. Alhamdulillah. Sehingga sebagai aparatur sipil negara kan harus punya misinya kan, harus bebas daripada narkoba, kinerja yang bagus, kemudian juga kedisiplinan. Itulah program daripada pemerintah kota itu kan. Kemudian juga di samping itu juga sekolah-sekolah juga kami juga mengadakan advokasi ke guru-guru, kemudian juga ke kepala sekolah, wakil kepala sekolah, sehingga kita mentransfer ilmu kita supaya pemahaman tentang narkotika itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena lebih baik mencegah daripada sudah terjadi, Pak. Sepakat. Itu yang, ya, Pak ya. Oke, Bu Neti, kita kembali terkait dengan kekerasan anak itu sendiri, selain dari keluarga, kemudian tadi juga terkadang orang tua menekankan pada tanggung jawab pendidikan ke sekolah. Iya, betul. Karena saya sering mengklasifikasi jenis orang tua, Pak Ansari ya. Ternyata dalam masyarakat ini ada 3 jenis orang tua. Ada orang tua yang nyasar, orang tua yang ingin anaknya berprestasi, kemudian juga berkarakter tangguh, tapi kemudian tidak tahu caranya. Ya, ada kemudian yang biasa menyerahkan pada orang lain, pihak sekolah misalnya seperti itu. Baik, kita angkat telepon terlebih dahulu Bu Neti. Halo, selamat sore. Ya, sayang sekali terputus. Kami masih undang Anda di 0222004774. Oke, Bu Neti. Lanjutkan. Tadi saya lanjutkan bahwa ada orang tua yang kemudian nggak tahu bagaimana cara mendidik anak, melakukan pola pengasuhan dan juga melindungi anak. Nah, sementara yang jenis kedua ini orang tua yang selalu menyerahkan tanggung jawab pendidikan anak itu pada pihak lain. Ya, dia ingin anaknya berprestasi, maka dia cari sekolah yang katanya unggulan, gurunya ekspatriat dan sebagainya. Dan ketika nggak berhasil, dia protes kan begitu.
Nah, ada jenis yang ketiga namanya orang tua sadar. Jadi orang tua tersebut memahami betul bahwa anak adalah titipan, bukan beban. Anak adalah amanah dan bukan masalah ya. Nah, orang yang seperti inilah yang kemudian mau belajar. Oh, kenapa ya anak saya kok diam? Kok anak saya menghindar? Kok anak saya kemudian bersembunyi? Nah, hal seperti ini membuat mereka mencari tahu, kenapa kok anak saya kalau diajak ngobrol lari. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus kita tekankan pada orang tua bahwa anak adalah titipan yang kemudian orang tua harus belajar ya bagaimana kemudian membesarkan anak, mengasuh anak, berkomunikasi dengan baik sehingga ketika anak ada di luar rumah jauh dari pandangan dan pengawasan orang tua, si anak memegang teguh nilai-nilai yang dibangun di keluarga tadi, seperti itu. Nah, tentu saja nggak semua keluarga, nggak semua orang tua punya kemampuan seperti itu, sehingga kita berharap ada partisipasi masyarakat. Baik, Ya. partisipasi masyarakat. Nah, sudah ada yang berpartisipasi juga, Bu Neti, sore hari ini, pemirsa yang sudah bergabung. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, Halo. Pak Ajat, silakan, Pak. Ya, begini, saya ini sekedar saya ingin memberikan masukan saja. Sebetulnya dalam masalah kekerasan terhadap anak, terutama masalah yang sedang ini kan perkosaan terhadap anak di bawah umur. Menurut saya ini juga bagaimana keinginan atau political will dari pemerintah untuk membuat undang-undang ini agar lebih keras terhadap para pelaku tindak kekerasan terhadap anak, terutama untuk kasus-kasus perkosaan. Kalau dari sejumlah kasus yang kita lihat, sangat ringan hukuman yang diberikan kepada mereka. Nah, ini sebetulnya sangat tidak adil. Kenapa? Karena penderitaan yang dialami oleh anak tidak hanya sekedar kekerasan fisik, tapi juga psikologisnya yang mengalami trauma berkepanjangan. Mungkin tidak bisa diselesaikan dalam 1 atau 10 tahun, bahkan mungkin seumur hidupnya dia akan mengalami trauma itu. Nah, jadi saya pikir ini harus menjadi bahan pertimbangan kenapa hukuman berat harus diberikan kepada para pelaku kekerasan terhadap anak, terutama yang kasus-kasus perkosaan. Terlebih lagi apabila pelakunya itu adalah orang yang seharusnya melindunginya, itu orang tua atau ayah tiri, bapak tiri, itu harus lebih berat lagi dari hukuman yang diberikan kepada pelaku biasa. Saya rasa mungkin itu yang harus didorong oleh kita semua ini, terutama mungkin dari ibu, dari pemberdayaan anak ini juga harus mendorong juga pemerintah pusat untuk membuat undang-undang dengan hukuman yang sangat berat kepada mereka. Tapi selain itu juga harus diperhatikan bagaimana apabila ada laporan palsu, artinya membuat laporan yang tidak benar gitu, itu hukumannya juga harus berat juga gitu. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ajat, selamat sore. Baik, Bu Neti, ini juga salah satunya adalah untuk menimbulkan efek jerah tadi ya dengan betul. hukuman. Iya, saya sepakat dengan Pak Ajat bahwa kita harus mendorong pemerintah pusat melalui kewenangan yang ada di pemerintah pusat maupun DPR RI untuk melahirkan sebuah undang-undang yang bisa memberikan perlindungan berlapis ya kepada para korban, dan termasuk juga memberikan pemberatan hukuman maksimal kepada para pelakunya. Dan hal ini tentu saja harus dimulai dengan merevisi ya. Kita punya KUHP kan, KUHP kita ya nggak cukup memadai untuk memberikan pemberatan hukuman pada para pelaku kejahatan seksual ini. Dan berikutnya juga hari ini kita juga harus mendorong, karena apa? Yang namanya antrian RUU ini kan panjang ya. Nah, sehingga harus ada mekanisme yang bisa mendorong antrian ini atau kemudian usulan undang-undang RUU penghapusan kekerasan seksual ini bisa naik menjadi nomor urut awal begitu ya. Nah, saya berkomunikasi dengan beberapa teman di KPPRI, Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia. Beliau yang menjadi anggota DPR RI ya. Beliau katakan sekarang ini setiap fraksi sedang membuat surat yang ditujukan kepada Badan Legislatif untuk memperjuangkan dibahasnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual tadi begitu.
Kenapa? Karena memang hari ini kita belum punya landasan hukum yang cukup memadai tadi. KUHP kita belum cukup memadai, kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak menyebutkan secara rinci seperti apa kekerasan dan kejahatan seksual itu. Termasuk juga di penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Oleh karena itulah kita dorong supaya ada sebuah RUU yang cukup komprehensif untuk memberikan efek jerah bagi para pelaku dan memberikan rasa keadilan bagi korbannya. Kalau dari Ibu Neti sendiri, ini terkait dengan rencana yang sempat gembor-gembor juga yang kebiri itu, Bu. Ya. Pendapat Bu Neti gimana? Ya, kalau saya secara pribadi, ya, kita harus melakukan pengkajian secara mendalam. Kenapa? Karena di awal tadi saya katakan definisi kekerasan seksual tidak melulu, tidak selalu penetrasi penis terhadap vagina, ya, tidak selalu perkosaan itu tidak selalu terjadi perkosaan antara laki-laki pada perempuan begitu. Sehingga hukuman kebiri ini ya tentu nggak terlalu cocok kalau kemudian kita melihat ranah kekerasan seksual yang sangat luas tadi. Sekedar mencolek orang yang nggak suka, korban yang nggak suka itu kekerasan seksual loh gitu. Kemudian mencium dengan paksa, ya, memegang anggota tubuh tertentu kan di pasar, di terminal suka kan ada orang iseng begitu. Itu kekerasan seksual. Apa kemudian hukuman landasan hukum kita cukup memadai? Orang yang megang anggota tubuh terus dikebiri semua kan begitu ya. Nah, hal ini yang kemudian perlu kajian, kemudian perlu kesepakatan dari berbagai fraksi di DPR RI, termasuk kan kita membentuk undang-undang itu ada naskah akademisnya. Ada naskah akademis, kemudian ada uji publik ya. Nah, itulah yang kemudian memberikan ruang ya apakah kemudian yang perlu dimasukkan sebagai pemberatan hukuman maksimal tadi seperti itu. Pak Ansari, kalau berkaca di kasus kekerasan atau pemerkosaan juga yang terjadi di Manado, ini 19 tahun ya, ternyata dicekoki narkoba hingga akhirnya diperkosa oleh belasan pelaku. 17, ya. Kalau menurut pendapat Pak Ansari, mengapa hal ini bisa terjadi? Artinya narkoba ini beredar dengan begitu leluasanya. Jadi ketika orang dikasih narkotika yang serta-merta itu ada perubahan baik jiwa maupun daripada tubuh ini. Karena itu ada fasenya. Pasti begitu dia masuk, ditelan atau dihisap, dia pasti ada perubahan. Sehingga timbulnya dua kesadaran. Ada yang agresif, ada yang diam sama sekali, ada yang ini. Apalagi yang namanya Jadi itu ya, dampaknya ada yang agresif, ada yang diam, dan ada yang benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa. Baik, kita tahan dulu Pak Ansari dan juga Bu Neti, kita akan kembali seusai jeda berikut ini.